سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الأولياء المقربين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung baca kitab ya. Baca dari awal ya. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ila qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amalna bihi wa aqamna 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ibtadi. Kalau di sini saya bacaan makna tadi. Biasa alhamdulillahi ada pun segala puji. Lillahi adalah milik Allah. Ala ibtadi adalah atas pemberian karunia. Ilahi ini kabar awal. Ala ibtadi ini kabar sani. Jadi aslinya segala puji adalah milik Allah dan segala puji adalah atas pemberian karunia. Ilahi ini namanya istiqaq dzati ala ibtadi, maksudnya istiqaq wasmi. Alhamdu mustahaqun lillahi istiqaqan dzatiyan walhamdulillahi walhamdu ala ibtadi walhamdu mustahaqun ala ibtadi. Artinya secara lagi Allah Ta'ala itu memang sudah berhak mendapatkan pujian. Tanpa itu pun sudah berhak mendapatkan pujian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Hadza mastaddat ilaihi, ini adalah sesuatu istaddat yang sangat kuat. Ilaihi kepadanya hajatul mutafahimina, apa kebutuhan orang-orang yang ingin paham dijamil jawami'i terhadap jamuan jawami
Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin memahami dan menjawami. Min syarhin yakudu al-qadhu berupa sebuah syarat yang dapat mengurai lafal-lafalnya jawami, membayyinu muradahu dan dapat menjelaskan apa yang dikehendaki jawabi, wa yuhaqqiqu masailahu dan mendalami masalah-masalahnya jawabi, wa yuharriru segala ilahu dan dapat menyaring atau menyarikan dalil-dalilnya jawabi, ada wajihin saharin dengan cara yang mudah dilakukan bagi kaum mubtadiin. Artinya syarat ini diproyeksikan menjadi syarat yang sangat mudah, bukan hanya bagi para mubtadiin, malah bagi mubtadiin. Tapi nyatanya sangat sulit, jangankan bagi mubtadiin, bagi para ulama pun masih sulit syarat ini. Bukan hanya matanya yang sulit, syaratnya juga sulit. Tapi dikatakan Alauddin Sa'din dan Mubtadiin, hasanin lin nabirina, yang baik bagi orang-orang yang merenung. Nafa'allahu bihi, amin. Qala musannif berarti Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ay nasibuka bijami'i sifatika. Ini tafsiran terhadap nahmaduka. Apa tafsiran terhadap nahmaduka? Ay nasibuka bijami'i sifatika, artinya kami mensifatimu dengan seluruh sifat-sifatmu. Mestinya ditambah al-jamilah, bijami'i sifatika al-jamilah ya Allah. Kenapa nahmaduka kok ditafsiri dengan nasibuka bijami'i sifatika? Idil hamdu kama qala az-Zamakhsyari fil Fatih, karena hamd itu sebagaimana dikatakan az-Zamakhsyari di dalam kitab Fatih adalah al-wasfu bil jamil, adalah mensifati Mahmud dengan sifat yang indah. Oleh karena itu mestinya di atas bijami sifat jamil, karena hamd itu adalah al-wasfu bil jamil. Wa kullun min sifatihi ta'ala jamilun, adapun semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu indah, seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa ri'ayatu jami'iha abadahu fit ta'zimi, adapun memperhatikan seluruh sifat abadahu adalah lebih bermakna dalam rangka ta'zim. Ta'zim al-muradi bimadukirah, yang memang menjadi tujuan dengan madukir. Madukir yakni nahmaduka. Yang dimaksud dengan nahmaduka adalah ta'zim, memperhatikan seluruh sifat-sifat Allah lebih bermakna dalam rangka ta'zim, yang mana ta'zim itu merupakan tujuan yang dimaksud dengan madukir, yakni makna maduka. Idil muradu bihi, karena adapun yang dimaksud dengan madukir adalah ijazul hamdi, memanjatkan pujian. Memang nahmaduka ini kan kalam khabar ya, akan tetapi yang dimaksud adalah mewujudkan hamd. Dan itu baru di annahu sayyidatu, yang dimaksud bukan memberitakan bahwa hamd itu akan terwujud, bukan. Yang dimaksud dengan nahmaduka bukan al-ikhbaru bi annal hamda sayyidatu,
melainkan al-muradu bihi adalah ijazul hamd. Wa kata qauluhu, demikian pula perkataan musannif nusalli wa nadra'u di belakang ya, al-muradu bihi ijazus sholati wa dhara'ati, yang dimaksud dengan qauluhu nusalli wa nadra'u adalah mewujudkan salawat dan dhara'ah tadarruk, dan ikhbaru bi annahuma sayujadani bukan sekedar memberitakan bahwa salat dan doa akan terwujud. Nusalli wa nad'u maksudnya kami memanjatkan salawat dan doa, bukan berarti kami memberitakan bahwa doa dan salawat akan terwujud. Wa ata binunil azamati, Wahata dan datang siapa musannif dengan menggunakan nun azamah. Kenapa musannif kok menggunakan nun azamah sehingga mengatakan nahmaduka? Kenapa kok bukan ahmaduka ya? Ini namanya mu'allim nafsahu. Musannif menggunakan nahmaduka, yakni menggunakan nun azamah, nun kebesaran, ilhari maldumnya, untuk menambahkan maldumnya azamah. Alladzi maldum wa nikmatun, yang mana maldum ini adalah sebuah nikmat. Apa itu? Min ta'zimillahi lahu, berupa takzimnya Allah kepada musannif. Kita ilmi, ta'hil ini masdar dari akhara yu'akhiru ta'hilan. Akhara zaidun artinya ja'ala zaidan ahlan, ya. Akhara zaidan menjadikan Zaid sebagai orang yang ahli, memiliki kapasitas dan ilmi terhadapnya. Jadi pertanyaannya, kenapa misalnya kok mengatakan nahmadu bukan ahmadu, menggunakan nan azamah untuk menambahkan malzumnya. Allah Ta'ala sudah takzim terhadap musannif. Musannif merasa mendapatkan takzim dari Allah. Berupa apa takzimnya Allah kepada musannif? Allah Ta'ala menjadikan musannif sebagai orang yang ahli ilmu, ya kan? Dari takzim lahirlah azamah, ya kan? Ini artinya at-ta'lim yastalzimu al-azamah. Azamah ini namanya lazim, taklim ini namanya malzum. Taklimnya Allah melahirkan azamah. Artinya azamah itu merupakan implikasi daripada taklimnya Allah. Allah Ta'ala taklim pada musallin. Implikasinya lahirlah azamah, kebesaran musallin. Ini namanya lazim dan malzum, ya. Jadi al-azamatu lazimatun wa ta'zimullahi lil musannifi malzum. Kalau dibalik ta'zimullahi yastanzimu al-azam. Ta'zimnya Allah kepada musannif berimplikasi adanya kebesaran yang dimiliki musannif. Jadi wa'ata binunil azamati diizhari malzumnya, untuk menambahkan malzumnya azamah, yakni ta'zimnya Allah. Yang mana malzum berupa ta'zim itu merupakan nikmat. Kenapa kok harus izhar malzum? Intisalan di qauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fa'al. Waqalah ma taqaddamah, dan Kiai Musannif menyatakan hal tersebut. Ma taqaddamah yakni nahmaduka Allahumma, ya. Kiai Musannif menyatakan ma taqaddamah, ma ini menjadi maf'ulnya qala, ya. Yang dimaksud ma taqaddamah adalah nahmaduka Allahumma.
Musannif mengatakan nahmadukallahumma duna nahmadullah, tidak menggunakan nahmadullah al-akhsari minhu, yang memang lebih ringkas daripada nahmadukallahumma. Kalau dibanding-banding lebih ringkas nahmaduka ya Allah dibandingkan nahmadukallahumma. Mungkin lebih panjang beberapa detik, 1 detik. Lebih panjang nahmadukallahumma daripada nahmadullah. Ya. Untuk apa ingin panjang-panjang seperti itu? Ditadadduri di kitabillahi wa hidayah, demi bertadadur, bernikmat-nikmat, berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah ada di kekasihnya, ingin berlama-lama berkitab dengan Allah. Makanya daripada menggunakan nahmadullah, beliau menggunakan nahmadukallah. Wa adalah alhamdulillahi, dan kemusannif beralih dari alhamdulillahi as-siwat istahihati sebagai siwat yang populer lilham. Kenapa kemusannif kok tak menggunakan alhamdulillah, padahal alhamdulillah merupakan siwat hamdu yang sangat populer lilham. Kenapa dikatakan siwat syariah idil qadiyah? Karena ada pun maksud tujuan dengan siwat syariah tersebut adalah as-salatu ala Allah, adalah pujian atas Allah Ta'ala, di annahu malikun li jami'il haqqi minal haqqi, bahwa Allah adalah pemilik seluruh bagian yang datang dari Allah. Segala puji milik Allah. Kok milik Allah? Karena pujian itu berkaitan dengan kesempurnaan dan keindahan. Sesuatu yang dipuji tentu sesuatu yang indah dan sempurna. Sementara Allah Ta'ala adalah masdarul kamalat wal jamanat. Allah Ta'ala adalah sumber segala keindahan dan kesempurnaan. Kalau seseorang mengatakan si A itu pintar, sesungguhnya secara tidak langsung dia memuji Allah, karena yang membuat dia pintar kan Allah. Orang mengatakan pemandangan itu sangat indah, yang membuat indah kan Allah. Itu masdarul jamalah wal kamal. Yang dimaksud dengan alhamdulillahi sebagai sifat yang syariah itu adalah as-sana'u 'ala Allah Ta'ala bi annahu malikul jami'il hamd. Lal i'lamu bidzalika, bukan semata-mata memberitahukan dengan itu, yakni bi annahu malikun li jami'il hamd. Jadi tujuannya adalah as-sana'u 'ala Allah bi annahu malikun li jami'il hamd. Maksudnya bukan al-ilamu bidzalika, bukan menginformasikan tentang hal itu. Alladzi huwa min jumlatil asli qasti, yang mana ilam itu merupakan bagian daripada asal dalam tujuan fil khabari, dengan khabar. Karena qastil mukbir itu ada dua kan. Tujuan daripada orang yang menyampaikan khabar itu ada dua. Yang pertama adalah al-ilamu i'lamul mukhatabi bimakmunil khabari, memberitahu audiens isi daripada khabar itu. Yang kedua adalah i'lamul mukhatab bi annal mukhbira alimun bimakmunil khabari, memberikan mukhatab, memberitahukan kepada mukhatab bahwa dia tahu tentang kandungan daripada khabar itu. Bukan untuk memberitahu audiens,
akan tetapi ingin memberitahu bahwa dirinya tahu, ya kan? Bahwa dirinya tahu. I'lam bidzalika itu merupakan bagian daripada qasdul mukbir bil khabari minal i'lami di matmulihi, berupa i'lam dengan matmulul khabar. Musannif beralih dari mengatakan alhamdulillah ilama qalahu ini jar majrurnya kembali kepada adalah wa adalah alhamdulillah, jauh sekali. Dan beralih siapa ke musannif dari mengatakan alhamdulillah beralih kepada ilama qalahu, pada apa yang beliau mengatakannya, yakni nahmatukallahu. Kenapa kok tak menggunakan alhamdulillah, melainkan menggunakan nahmatukallahu? Li'annahu, karena sesungguhnya maqalahu, yakni nahmatukallahu sanahun bijami sifati, adalah pujian dengan seluruh sifat-sifat. Seluruh sifat-sifat Allah terkena dengan pernyataan nahmatukallahu, dengan cara biri ayatil ablagiyati, dengan memperhatikan ablagiyat tadi itu kama taqaddam. Wa hadza wa bi wahidatun min wahidatin minha, sedangkan ini yakni alhamdulillah adalah dengan satu saja daripada sifat-sifat itu. Lebih baik mana alhamdulillah jami' sifat dan alhamdulillah wahidatin minas sifat. Nahmadukallahumma itu adalah pujian dengan jami' sifat, sedangkan alhamdulillah adalah pujian dengan satu daripada sifat-sifat. Wa hadza, yakni alhamdulillah sana'un bi wahidatin minha. Kalau itu diri ayatil ablagiyah. Wa in jara'a al ablagiyatu hunaka, jikalau tidak diperhatikan apa ablawiyah di sana yakni nahmatuka bi anjarada asana bi ba'd sifati, dengan dimaksudkan pujian dengan sebagian sifat saja. Kalau yang dimaksud dengan seluruh sifat, bukan seluruh sifat tapi dengan sebagian sifat, fadzalikal ba'du a'ammu min hadhil wahidati, maka adapun yang sebagian itu adalah lebih umum daripada yang satu ini. Apa perbedaan antara batu dan satu? Kalau satu pasti batu, ya kan? Kalau batu bisa saja lima, kan? Yang penting bukan kesemuanya. Pada jika batu a'ammu min hadhil wahidati, sebagian itu tetap lebih umum daripada yang satu ini. Disidqiha biha wa biwairiha al-katsiri, karena mengenanya al-bati dengan yang satu dan dengan yang selain satu yang jumlahnya banyak. Karena batu itu mencakup yang satu dan mencakup yang selain satu yang jumlahnya banyak. Fasana ubihi ablahu minas sana'i biha, maka pujian dengan ba'du sifat adalah lebih balaghah daripada pujian dengan wahidatun minas sifat fil jumlati secara umum. Aidan na'am as-sana'u biha min haitsu tafsiluha aw qawfin nafsi minas sana'i biha, betul begitu, tapi pujian dengan wahidah min haitsu tafsiruha, dilihat dari segi keterperinciannya wahidah, memang lebih terkesan di dalam jiwa daripada pujian dengan wahidah. Min haitsu tafsiruha itu termasuk sesuatu yang wajib dimutlakkan kepada dunia. Maka salah kalau dibaca min haitsu tafsiriha, min haitsu tafsiru wa aljamu idhofatan ila tuman, katanya Anani amin atas beberapa nikmat. Nahbatuka Allahumma ala ni'amin,
Kami menyifatimu dengan seluruh sifat-sifat yang indah ala ni'amin atas beberapa nikmat. Ni'am adalah jamu nikmatin, jamak dari 8 nikmat, dimakna ilhamin, tapi maksudnya ilham. Apa perbedaan antara ilham dan nikmat? Nikmat itu produk daripada ilham. Dengan ilham lahirlah nikmat. Watangkiru ditaksiri watta'zimi. Adapun menakirakan 8 ni'am, tujuannya adalah taksir dan ta'zim. Ada ni'amin aihin amin kasiratin azimatin. Artinya beberapa in'am yang banyak lagi agung. Minha ialah di antara in'amat, di antara nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kewasanik al-ilhamu itali dihadap nabi adalah memberikan inspirasi untuk menyusun kitab ini, wal iqdari alaihi, dan memberikan kemampuan atas taklim. Artinya taklim ini baru terwujud dengan 2 hal. Yang pertama ilham, yang kedua iqdar, ya. Kalau tidak ada inspirasi dari Allah, kan tidak bergerak hati orang untuk mengarang. Tapi ilham saja tak cukup, harus ada iqdar. Punya kemauan ngarang tapi tak punya kemampuan, tidak terwujud. Jadi syaratnya ilham dan iqdar. Wa ala sifatun nahmadu, adapun ala adalah silahnya nahmadu. Artinya ala ni'amin itu jar majrurnya bertakluk kepada nahmadu. Kamu memanjatkan puji kepadamu ala ni'amin. Wa innama hamida ala ni'ami, dan musannif memanjatkan pujian atas nikmat-nikmat. Ayfi muqabalatiha, artinya sebagai imbalannya ni'am, la mutlaqan, tidak secara mutlak. Kenapa musannif kok nahmadukallahumma ala ni'amin? Kenapa tak cukup nahmadukallahumma saja? Musannif memanjatkan puji dalam imbalannya nikmat-nikmat, bukan secara umum. Kenapa di annal awwala wajibun wasaniya mandubun? Karena yang pertama yakni alhamdu fi muqabalatin ni'am adalah wajib, sedangkan yang kedua yakni alhamdu mutlaqan adalah mandub. Yang dimaksud wajib berpahala wajib. Orang yang memanjatkan puji sebagai imbalan ni'am, pahalanya pahala. Wa wasafa an-ni'ama bima huwa sya'nuha biqawli. Wa wasafa an-ni'ama, dan mensifati siapa musannif akan nikmat-nikmat itu, mensifati bima dengan sesuatu, gua yang ada ulama. Sa'nuha adalah halnya ni'am. Mensifati biqaulihi dengan perkataan kewasannya. Biqaulihi yakni fi qauli. Nikmat-nikmat yang dinyatakan di depan itu disifati oleh kewasannya. Disifati dengan apa? Disifati dengan hal-hal yang memang itu sudah halnya, memang halnya nih. Bima huwa sya'nuha. Musannif mensifati nikmat-nikmat itu biqaulihi, di dalam perkataan musannif sebagai berikut. Yu'zinu alhamdu alayya, yang menandakan apa pujian atas ni'am, menandakan hujjatiha dengan bertambahnya ni'am. Pujian atas ni'am itu menandakan bahwa ni'am akan bertambah. Kalau seseorang mendapatkan nikmat kemudian diimbali dengan pujian, itu artinya nikmatnya akan bertambah. Yu'zinu bizziyadih,
Ayu alimu biziyadatiha artinya menandakan bertambahnya nikmat. Li'annahu mutawaqqifun 'ala al-ilhami lahu wal iqdari 'alaihi, karena sesungguhnya amat itu menunggu adanya ilham terhadap amat dan menunggu adanya iqdar 'alaihi atas amat. Artinya seseorang tidak akan memanjatkan puji kepada Allah tanpa dua hal ini. Pertama dengan yang tadi ilham dan iqdar, inspirasi dari Allah untuk amat. Yang kedua punya kemampuan untuk amat. Hamad itu tak akan terwujud tanpa ada ilham dan iqdarnya. Wa huma min jumlatin ni'ami, sedangkan ilham dan iqdar bagian dari nikmat. Di dalam hamad terdapat ilham dan iqdar. Oleh karena ilham dan iqdar merupakan bagian dari ni'am ayat tadiyani alhamdulillah, maka ilham dan iqdar itu menuntut adanya hamd. Alhamdulillah yang tadi alhamdulillah, pujian memerlukan pujian, pujian yang kedua memerlukan pujian. Ayat tadi ini alhamdulillah. Wa huwa adapun hamd mu'linun bi ziyadati al-muqtadiyati lil hamdi aidan. Sementara hamd itu menandakan adanya tambahan nikmat yang menuntut adanya pujian juga. Wa hulu majarran. Dengan demikian fala ghayatan ni'ami hatta yuqafu bil hamdi 'alaiha, maka tidak ada batas bagi ni'am sehingga harus berhenti dengan pujian pada ni'am itu. Hatta yuqafu ini tak menasabkannya karena hattanya bermakna apa? Ya, hatta sama dengan apa? Bermakna apa? Sehingga maka ya, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha wa zada al-lazimu mutawiha zada al-wata'ala. Adapun lafal izzadah dan zada yang lazim, kedua-duanya adalah mutawa'ahnya zada yang muta'ala. Kalau izzadah ini pasti lazim ya. Kalau zada ada yang lazim, ada yang muta'ala. Izzadah ini lazim ya. Izzadah ini kan dari zada juga, asalnya istadah ya. Katanya ditukar dengan azal menjadi izzadah. Izzadah itu lazim. Kalau zada ada yang lazim, ada yang muta'ala. Di sini dikatakan bahwa izzadah dan zada yang lazim adalah mutawa'ahnya zada yang muta'ala. Takulu jadallahu anni amanaya hatta yang jatuh. Mutawa itu kan usul asalil fa'il, artinya dampak dari perbuatan lahirlah yang namanya mutawa. Jadallahu anni amanaya fazadat wa zadat. Zadat yang kedua ini adalah zadat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini usulan baca sebagian yang
Tapi di depan ada yang menarik itu saya tuliskan tadi. Ya. Baca ini saya. Sihain. Buka halaman 162. Halaman 100 kalau dalam itu sihat tetap sihat. Setelah bab hukum batin. Hukum itu ada dua, hukum syar'i ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wajib. Mungkin perlu dijelaskan tentang hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada indal usulin, ada indal fuqaha. Kalau indal usulin istilahnya adalah ijab, nadab, tahrim, karoha, dan ibah. Itu istilahnya usulin. Perbuatan mukallaf yang dita'alluqi oleh ijab namanya wajib. Perbuatan mukallaf yang dita'alluqi nadab namanya mandub. Perbuatan mukallaf yang dita'alluqi tahrim namanya haram. Perbuatan mukallaf yang dita'alluqi karoha namanya makruh. Perbuatan mukallaf yang dita'alluqi ibah namanya mubah. Wajib itu adalah sesuatu. Kalau orang mengatakan kamu harus ke sana, itu namanya wajib. Kalau kamu sebaiknya ke sana, itu namanya mandub. Kalau orang mengatakan kamu tak boleh ke sana, itu namanya haram. Kalau orang mengatakan kamu sebaiknya tak ke sana, itu namanya makruh. Kalau orang mengatakan kamu ke sana atau tak ke sana sama saja, itu namanya ini hukum taklifi. Hukum taklifi tak bisa dipisahkan daripada hukum wajib. Hukum taklifi itu penerapannya tidak di dalam ruang kosong, ya. Akan tetapi berkait dengan apa yang namanya hukum wajib. Hukum wajib ada sihha, ada fasad, ya kan? Ada mani, ada sebab. Kemudian tak bisa dipisahkan. Misalnya tentang wajibnya zakat. Kapan zakat itu wajib? Yang pertama apabila ada sebab. Yang kedua apabila ada syarat. Yang ketiga dengan syarat tidak ada mani. Ya. Sebab wajibnya zakat adalah milkun nisab. Syarat wajibnya zakat adalah awalanul haul. Kalau seseorang memiliki harta satu nisab berarti sudah ada sebab wujub zakat. Kenapa milkun nisab menjadi sebab wajibnya zakat? Karena milkun nisab adalah madinatul ghina. Indikasi kaya dalam zakat. Artinya orang yang punya harta satu nisab diduga dia kaya. Tapi kadang-kadang ada milkun nisab tapi tak wajib zakat karena tidak ada syarat, ya kan? Syaratnya hawalanul haul. Kadang-kadang ada milkun nisab dan ada hawalanul haul tapi tak wajib zakat juga karena ada mani. Ada mani. Maka zakat itu baru wajib pada kalau ada milkun nisab, hawalanul haul dan tidak ada mani. Salah satu daripada hukum wajib yaitu syarat sebab mani, sihha, fasad, rukhsah dan azimah, kan? Ada rukhsah dan azimah ini mengandung arti bahwa hukum taklifi itu terkait dengan situasi dan kondisi manusia, kan? Sesuatu yang asalnya wajib bisa tidak wajib karena perubahan kondisi orang.
sesuatu yang asalnya tak boleh kita jadi boleh kan. Itu namanya hukum taklifi berkaitan dengan hukum wajib. Siha ini kebalikannya fasad, ya kan? Fasad. Siha ini sesuatu yang memiliki sifat siha namanya sahih. Sesuatu yang memiliki sifat fasad namanya fasid. Wasihatu min haitsuhiya, siha sebagai siha tak melihat siha di dalam ibadah atau siha di dalam muamalah. As-samiratu li sihatin ibadati wa sihatin hati, yang meliputi asahnya ibadah dan asahnya akad. Siha adalah muwafaqatul fi'li lil wajhaini wuqu'an asyara, adalah kesesuaian pelaksanaan yang memiliki dua wajah asyara kepada cara. Wuqu'an ini tamyiz, ya, tamyiz yang muhawwal azannya muwafaqatu wuqu'il fi'li lil wajhaini asyara, azannya muwafaqatu wuqu'il fi'li lil wajhaini asyara. Wal wajhani, adapun yang dimaksud dua wajah, muwafaqatu syar'i wa mukhalafatuhu, adalah sesuai dengan syariat dan tak sesuai dengan syariat. Ayat artinya al-fi'lu alladhi yaqa'u taratan muwafiqan bi syar'i istijma'ihi ma yu'tabaru bihi syar'an wa taratan mukhalifan lahu intifa'i dzalika ibadatan kana kasalati au aqdan. As-sihatu ini al-fi'lu itu mubtada pertama, as-sihatu mubtada yang kedua. Perbuatan orang mukallaf itu, perbuatan itu dari segi pelaksanaannya ada tiga. Yang pertama adalah perbuatan yang kadang-kadang muwafiq lisyar'i dan kadang-kadang mukhalif lisyar'i. Yang kedua adalah perbuatan yang pasti muwafiq lisyar'i. Yang ketiga adalah perbuatan yang pasti mukhalif lisyar'i. Saya ulang, yang pertama atau dibalik, perbuatan ditinjau dari segi pelaksanaannya ada tiga. Pertama, perbuatan yang kadang muwafiq lisyar'i dan kadang mukhalif lisyar'i. Yang kedua adalah perbuatan yang pasti muwafiq lisyar'i. Yang ketiga adalah perbuatan yang pasti mukhalif lisyar'i. Sesuatu yang pasti muwafiq lisyar'i itu adalah makrifat. Kalau tak muwafiq dengan syar'i bukan makrifat. Sesuatu yang pasti mukhalif dengan syar'i adalah syirik. Masa ada sesuatu yang memiliki sifat sihah itu adalah perbuatan yang memiliki dua wajah itu. Perbuatan yang kadang muwafiq dan kadang mukhalif itulah yang bisa sahih bisa tak sahih, ya kan? Oleh karena itu sihah tidak bisa disematkan kepada perbuatan yang pasti muwafiq dan pasti mukhalif. Oleh karena itu ada salat sahihah, ada salat ghairi sahihah, ya. Ada saum sahih, ada saum fasid. Karena saum, salat dan sebagainya merupakan sesuatu yang imma muwafiq, imma mukhalif. Yang dimaksud muwafiq artinya memenuhi aturan-aturan, memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, namanya muwafiq. Mungkin ini satu semenit, ya. Ya, teman-teman silahkan, kan teman-teman juga sudah membaca kitabnya di kelas. Saya berharap ada satu pertanyaan, dan itu tentang materi yang dibaca di kelas yang sekiranya belum dipahami. Satu penanya saya persilakan. Silakan. Tadi bahwasanya hukum mati itu lebih umum dari hukum fasik. Masih pemahaman. Berarti hukum itu tidak hanya berkaitan dengan orang mukallaf, tapi juga berkaitan dengan
seluruh aspek kehidupan, salah satunya seperti zawal syamsi itu termasuk kaitan dengan hukum waqi. Mungkin kami ingin mengatakan lebih luas terkait itu. Ya, kalau hukum taklifi pasti muta'alaknya itu kan fi'lul mukallaf. Makanya definisinya adalah apa namanya, kitabul tauhid al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallaf. Min haitsu innahu mukallaf. Sementara kalau hukum waqi bisa saja berupa perbuatan mukallaf, bisa saja bukan perbuatan mukallaf. Yang perbuatan mukallaf seperti sebab, seperti dina menjadi sebabnya had rajam, kan? Pencurian bisa menjadi sebab kotoriat dan sebagainya. Itu adalah sebab yang merupakan perbuatan mukallaf. Sedangkan apa namanya, hukum waqi yang bukan perbuatan mukallaf ya seperti zawalus syamsi, ru'yatul hilal dan sebagainya. Ya, tak bisa dikatakan lebih umum. Yang penting dikatakan muta'allaqnya hukum taklifi pasti merupakan fi'lul mukallaf. Kalau muta'allaqnya hukum waqi bisa perbuatan mukallaf, bisa bukan. Termasuk perbuatan anak kecil. Anak kecil merusak miliknya orang, apakah harus bertanggung jawab? Iya, meskipun dia tak mukallaf. Karena itlaf itu menjadi sababul doman, ya kan? Doman. Itu cukup ya. Saya ini tugas utara. Ditutup dengan barangkali ada motivasi untuk kali ini. Ini rata-rata pengajar guys, jadi staf pengajar yang M2. Iya. Motivasi Baca kitab-kitab yang sulit pokoknya. Saya dulu ketika masih belum kawin memberanikan diri membaca kitab Ghayatul Usul di musola. Kan sulit juga. Malam-malam hampir subuh itu ada Nawawi Siddiqi datang ke kamar, kerap sekali dengan saya. Ini kok tidur katanya baca kitab Ghayatul Usul. Ini artinya baca kitab itu tak boleh tidur. Jadi mutalaahnya itu satu malam, mengajarkan 1 jam. Dibiasakan baca yang sulit-sulit. Kalau untuk mencari pemahaman kan sekarang sudah banyak kitab-kitab baru. Tapi kan kurang nikmat kalau baca itu. Lebih nikmat kalau mendapatkan sesuatu melalui susah payah. kenikmatan. Cukup ya. Mohon doanya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin hamdan yu'tina min qabli wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Ya Allah, Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anurillahi sayyidil asma'i wa sifati ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan bil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana iftah lana bainana wa baina al-haqqi wa anta khairul hafiz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sayang datangnya malamnya. Ya apa namanya? Macet Kiai. Dan tak macet kan, mari asal langsung. Lebih banyak. Saya harus ke utara kan ya. Bisa diagendakan lagi.
Oh, mungkin betul bersama. Iya, oh iya.